Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bu. Kira-kira hari ini bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, tapi ya sedikit ada Suka suat. baik Pak, tapi sedikitnya masih ada kurang sehat karena memang sudah ada akhir ini saya memang kurang seminggu ini ada ampal mah tadi, masih ada ampal tadi, tapi alhamdulillah kalau jiwa saya siap baik. Jadi kondisi saat ini masih kurang sehat ya, Bu ya. Oke, baik, Bu ya. Insyaallah Ibu segera diberikan kesembuhan, kesehatan agar dapat melaksanakan aktivitas dengan baik, termasuk juga aktivitas Ibu di guru penggerak. Nah, sekarang Bu, maksud daripada pendampingan 3 ini ada beberapa hal yang akan menjadi fokus yang akan kita diskusikan ataupun kita bahas pada pendampingan 3 ini. Yang pertama tentang refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dari penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian yang kedua juga kita nanti juga akan berdiskusi tentang rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Berikut tentang diskusi hasil lokakarya 2, yakni keterlaksanaan dari tahapan bagja. Jadi ada 3 hal itu yang menjadi fokus pendampingan kami ataupun saya di pendampingan 3 ini. Dan insyaallah pendampingan 3 ini berjalan lancar. Amin ya. Kira-kira dari fokus pendampingan ini apa ada yang perlu Ibu tanyakan? Tidak ada ya? Jelas, Bu? Oke. Nah, sekarang sebelum saya akan melakukan diskusi dengan Ibu, yang pertama saya akan pastikan dulu adalah apakah Ibu sudah menginput lembar umpan balik 360 derajat Belum di LMS? Belum sampai saat ini, Bu ya? masih sementara Sementara, Bu ya? baru mengisi identitas. Oh, saya berharap untuk lembar umpan balik ya 360 derajat itu segera di input di LMS ya, Bu ya, karena kami saja untuk LMS itu untuk lembar umpan balik itu sudah kami input di pendampingan 2. Dan sebenarnya tagihannya itu yang kemarin kan saya sampaikan bahwa lembar umpan balik itu selesai 1 minggu sebelum loka. Nah, saya menyampaikan hal itu, tetapi itu tidak saya belum mengetahui apakah itu juga ternyata menjadi tagihan dari guru penggerak. Yang kami tahu 1 minggu itu baru untuk memenuhi tagihan kami di pelaporan di LMS-nya kami sebagai pengajar praktik. Nah, ternyata lembar umpan balik tersebut itu harus diinput di LMS-nya guru penggerak. Jadi saya berharap untuk setiap LMS Ibu itu dicek ya, karena biasanya ada tugas-tugas yang mungkin tidak tersampaikan oleh pengajar praktik ataupun fasilitator, kemungkinan itu menjadi tagihan di LMS. Jadi silakan juga membuka-buka LMS untuk mengetahui apa-apa saja tagihan yang harus dipenuhi di LMS tersebut. Nah, sehingga saya berharap untuk untuk
lembar umpan balik itu segera diinput karena itu merupakan tagihan di pendampingan 3. Iya, Pak. Nah sekarang Ibu, eh, mungkin yang akan saya tanyakan ke Ibu adalah tentang proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ya. Jadi pada pendampingan 3 ini perlu saya batasi dulu apa yang akan Ibu sampaikan nanti. Jadi pada pendampingan 3 ini kita lebih fokus pada implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu. Nah, berarti ini ada pada modul 2 titik mulai dari 2.1 ya. 2.1 implementasi pembelajaran berpihak pada murid, dan juga termasuk juga 2.2 ya. Juga tentang KSD juga kan. Nah, sekarang apa sih yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, dan juga rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Nah, silakan Bu. Terima kasih, Pak. Kebetulan untuk kegiatan yang berjalan sebulan sebelum ini, kan kita ketahui bersama bahwa di bulan kemarin itu kan kita sudah masuk pada penghujung semester. Jadi pada saat pelaksanaan untuk kegiatan pembelajaran di kelas itu untuk 3 minggu kemarin itu kita sudah berada pada evaluasi penilaian akhir semester. Jadi untuk seminggu minggu terakhir ini untuk masuk di ajaran baru ini, hal-hal yang saya sudah lakukan, apalagi untuk siswa baru ini, saya sedikitnya sudah menerapkan apa yang saya dapatkan pada pembelajaran modul 2.2 tentang TSE. Dimana karena sebelumnya kami belum mendapatkan bahwa pada kegiatan pembelajaran itu kita mengawali STOP. Jadi pada modul 2.2 ini kami mendapatkan itu. Jadi saya sudah mulai mempraktekkan apa yang saya dapatkan pada modul tersebut. Jadi sebelum pembelajaran saya meminta anak-anak untuk merefleksikan diri dengan cara menarik napas, kemudian buang napas, agar supaya anak-anak yang tadinya ada yang malas, ada yang tidak bersemangat, dengan cara itu mereka terlihat lebih siap untuk menerima pembelajaran. Kemudian dengan melanjutkan speaking. Jadi dengan hal-hal seperti itu dapat membangkitkan motivasi dari para anak-anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Kemudian rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya. Mungkin pada pendampingan sebelumnya Ibu masih ingat apa-apa saja kira-kira yang menjadi fokus daripada pendampingan 2 kemarin. Fokus daripada pendampingan pendampingan 2 kemarin, atau menjadi fokus dari pembahasan dan diskusi kita pada pendampingan 2 kemarin kan. Nah, sedianya kan pada pendampingan itu kita bukan hanya melakukan diskusi-diskusi, tapi juga kita juga berusaha apa yang kita diskusikan itu juga dapat kita implementasikan di sekolah. Seperti itu kan. Jadi pendampingan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memastikan. Jadi bukan hanya memastikan dari segi jawabannya guru penggerak, bukan, tapi juga apakah yang dijawab oleh guru penggerak itu apakah diimplementasikan di sekolah atau tidak. Nah, sehingganya rencana tindak lanjut dari pendampingan Ibu sebelumnya itu, atau dari apa yang kita sudah diskusikan pada pendampingan 2 itu, apakah itu sudah mulai
implementasikan di sekolah atau bagaimana? Iya Pak, sudah. Ya, bisa diceritakan secara singkat kira-kira seperti apa saja yang sudah Ibu implementasikan, mulai Ibu implementasikan di sekolah dari pendampingan kedua kemarin. Pendampingan kedua kemarin ini kan kita berdiskusi tentang visi misi juga ya, visi misi, lalu juga kemarin juga kita ya berdiskusi tentang modul budaya positif ya itu. Jadi Nah, terima kasih Pak. Adapun tindak lanjut daripada eh, kegiatan pada pendampingan kedua tentang budaya positif, tentang nilai dan peran guru penggerak, itu alhamdulillah sudah saya terapkan di dalam kelas. ya, Karena pada pendampingan itu yang menyangkut tentang budaya positif itu, yang saya implementasikan di dalam kelas itu adalah membuat kesepakatan kelas. Jadi itu salah satu implementasi daripada budaya positif, di mana dengan membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak, saya secara langsung apa yang menjadi tujuan tentang budaya positif dimaksud sudah anak-anak laksanakan melalui kesepakatan kelas tersebut. Nah, di dalamnya mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi kemudian selain itu saya juga telah mengimplementasikan tentang nilai-nilai guru penggerak, seperti saya sudah mandiri, sudah dapat meningkatkan diri saya untuk menerapkan strategi pembelajaran yang dapat menyenangkan bagi siswa. oke baik Bu. Sekarang kira-kira apa saja yang Ibu anggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini? Kalau tadi kan artinya baru proses dan juga rencana tindak lanjut. Nah sekarang mungkin Ibu bisa sebutkan hal-hal yang menurut Ibu yang menurut Ibu anggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Ini artinya bukan cuma hanya capaian dari capaian di sini artinya bukan cuma dapat kita ukur dari berapa banyak yang dapat kita implementasikan, tetapi juga berapa banyak yang kita sudah ketahui. Itu juga kan dari mulai capaian kita selama kita mengikuti pembelajaran daring, itu juga kan termasuk juga capaian. Capaian itu artinya kalau yang dimaksud dengan capaian di situ adalah perubahan yang terjadi dalam diri kita dari mulai yang kita tidak tahu menjadi tahu, itu kan, dari yang belum kita pernah lakukan kemudian kita lakukan, itu juga kan salah satu capaian. Silakan. Ya, terima kasih Pak, benar sekali apa yang disampaikan Bapak tentang peningkatan yang saya alami sekarang ini 1 bulan terakhir ini, atau khususnya untuk modul modul implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita lebih batasi ke situ saja, karena yang modul-modul lain itu kan sudah dijelaskan pada pendampingan. Nah yang sekarang kita fokus pada capaian yang 1 bulan, yaitu tentang modul implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, modul 2.1 dengan 2.2. Silakan. Terima kasih Pak, karena ini menyangkut pencapaian tentang kegiatan saya di dalam kelas. Jadi ini tidak hanya di kegiatan di dalam kelas, artinya begini. Capaian di sini kita tidak hanya mengangkat apa yang sudah kita lakukan, tapi juga apa yang sudah kita pelajari. Artinya dari perubahan yang terjadi pada diri kita itu juga termasuk capaian. Dari yang kita tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak pernah kita lakukan kemudian kita lakukan, itu juga termasuk capaian. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Iya benar sekali, di mana pada bulan-bulan kemarin, pada sebelumnya saya belum mengenal bagaimana
tentang cara memetakan pembelajaran kepada siswa, memberikan pembelajaran kepada siswa yang berbagai macam karakter. Nah, Iya. Alhamdulillah dengan adanya modul 2.1 ini tentang berdiferensiasi, alhamdulillah saya sudah memahami apa yang Tunggu dulu Noah. Apa gula? Oh, dulu dulu. jadi dengan pembelajaran itu, dengan materi yang telah saya dapatkan di modul itu, saya dapat mengetahui bagaimana caranya memetakan tingkat kemampuan anak atau kriteria daripada kesiapan siswa di dalam belajar. Karena sebelumnya saya menggunakan pembelajaran itu secara klasikal, walaupun mereka secara berkelompok, tetapi pembelajarannya klasikal karena sama bentuk apa yang saya belajarkan kepada anak. Namun dengan adanya materi ini, saya dapat ilmu tentang bagaimana memetakan keberagaman anak tersebut. Jadi saya dapat mengetahui bagaimana cara menangani anak yang kesiapannya, dia kemudian minat belajarnya, profil belajarnya. Jadi dengan pemetaan itu saya merasa beban pemikiran saya tentang persamaan daripada siswa itu dalam kelas, apakah berhasil di dalam melakukan satu kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah dengan pemetaan belajar ini terjawab sudah apa yang menjadi beban saya. Jadi dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, ternyata di situ sudah ada petunjuk tentang bagaimana caranya menangani atau memberikan pembelajaran kepada siswa dengan berbagai macam karakter. Oke, baik ya Bu ya. Jadi Ibu sudah mengutarakan tentang proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir, dan juga rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Nah, jadi artinya terima kasih Bu, ya Ibu sudah mulai dan juga sudah melaksanakan apa yang Ibu dapatkan dari modul itu, sudah mulai Ibu laksanakan di kelas, dan juga apa yang menjadi kebingungan Ibu juga selama ini bagaimana cara mengajar diferensiasi, alhamdulillah juga terjawab ketika Ibu sudah mempelajari modul tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi ini ada merupakan kemajuan-kemajuan yang perlu dipertahankan dan juga mungkin perlu juga untuk lebih ditingkatkan seperti itu. Nah, di sini juga saya perlu ingatkan kembali bahwa apa yang sudah kita pelajari dari modul 1.1 ya, dari mulai modul 1.1 sampai saat ini ya, sekarang kita sudah berada di modul 2.3 ya Bu ya. Ya, katakanlah yang sudah selesai full itu adalah baru sampai pada modul 2.2. Nah, ini harapan saya ini benar-benar dikuasai materinya. Insya Allah Ibu dapat mengimbasnya ke guru-guru ataupun ke teman-teman guru lain yang mungkin juga membutuhkan pemahaman seperti apa pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara, seperti itu. Nah, jadi Ibu yang sebagai guru penggerak di sini juga memiliki kewajiban untuk mengimbaskan kepada teman-teman yang lain, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada diskusi tentang refleksi hasil survei umpan balik. Nah, jadi pada diskusi ini kita akan berdiskusi beberapa hal
yang kesemuanya itu adalah tentang penilaian dari responden yang telah memberi penilaian kepada ibu melalui lembar umpan balik yang sudah ibu bagi kemarin. Nah sekarang kalau bisa ibu tolong dibuka untuk refleksinya ibu. Kemarin kan saya sudah sedikit berikan gambaran apa saja yang akan ditanyakan tentang tentang hal-hal yang di pendampingan 3, khususnya untuk bagian refleksi ini yang ditanyakan itu adalah kompetensi. Jadi berdasarkan hasil feedback 360 derajat ya, dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, kira-kira apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Bapak Ibu. Jadi ini menurut responden, berarti berdasarkan data. Jadi kalau bisa ibu petakan dulu, saya masih bisa kasih kesempatan ibu untuk memetakan kira-kira kompetensi apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan. Ya. Mulai dari asesmen mandiri, berarti CGP punya itu asesmen mandiri. Silakan Ibu tidak apa Ibu buat cakaran juga di belakang misalnya. Tidak apa. Kenapa pulpen Ibu? Astaga. Lanjutkan untuk diskusi berikutnya. Nah, sekarang kita pada biar saja. Tidak apa. Nah, sekarang diskusi kita fokuskan pada rencana Ibu dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira apa saja yang sudah Ibu pelajari pada modul 2.2. Silakan. Ya, Oh ya Allah. Terima kasih. Adapun yang saya pelajari tentang modul 2.2, materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, yaitu yang Ibu pahami saja, yang Ibu pahami, tidak usah Ibu harus mengutip kalimat yang sama dengan di buku, cukup yang Ibu pahami saja secara umum kah, atau buku kalau bisa Ibu jelaskan secara mendetail silakan juga. Oke. Ini bingungnya ini Pak, kan pembelajaran sosial emosional itu karena ada juga yang kompetensi Betul. sosial emosional, sehingga dari dua ini Pak emang. Oh, PSE dengan KSE, ya itu masih bingung. Iya, artinya dia Bagaimana? karena kalau masih sama dia barangkali sama, karena kalau KSE itu kan mempunyai 5 kompetensi. Betul. Tentang Oh, Ibu masih agak sulit untuk mengaitkan antara PSE dengan KSE. iya. Iya. Soalnya PSE dengan KSE ya itu Ibu artinya itu dua hal yang mungkin beda nama tapi sama. Iya. Kalau pembelajaran sosial emosional itu kan artinya itu pengaplikasiannya itu kan ke pembelajaran. Tetapi yang kita aplikasikan itu adalah KSE-nya. Kayak gitu. Jadi KSE yang kita aplikasikan dalam pembelajaran itu jadi PSE. Jadi itu saja Bu. Ada apa saja yang kita aplikasikan, yang kita terapkan dalam pembelajaran sosial itu adalah KSE 5 tadi. Ada JWD dan seterusnya. Oke, silakan. Sudah Bu? Terima
kasih. Kalau untuk PSE dan KSE ini barangkali memang sudah didapatkan materinya, tetapi untuk implementasi karena memang ini kan pas. Iya, ini yang ibu pelajari saja, tidak. Saya meminta ibu apakah ini sudah dilaksanakan atau tidak. Yang ibu pahami di modul 2.2. Saya pahami tentang Silakan. PSE dan KSE itu meliputi pertama Manajemen diri. ya. Apa saja kira-kira 5 KSE yang sempat pelajari ibu? Sudah Bapak yang pertama. Oke. Lu Bapak. Kalau tidak usah memaksa yang tidak bisa disebut. Selain itu kira-kira apa saja yang ibu pahami? Manajemen diri sama dengan pengelolaan diri ya. Kemudian kompetensi sosial ya. Bukan. Kompetensi sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baru Yang pertama itu yang saya lupa. lupa. Ya. Sadar diri bukan? Iya, kesadaran diri. Jadi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Oke. Jadi kalau kesadaran diri itu menyangkut apa? Dengan bahasanya ibu saja. Atau perlu dipahami? Susah mengungkapkan, Pak. Oh kayaknya, tapi paham kan? Paham. Betul. Ada terkatakan tidak. Jadi kesadaran itu adalah kemampuan diri untuk menyadari Emosional. menyadari apa? Kesadaran diri. Kalau manajemen diri, Pengelolaan diri. emosi. Tentang emosi ya. Tentang emosi. Jadi kita dapat mengelola emosi ketika kita berhadapan dengan siswa, karena memang kalau untuk penerapan di dalam kelas memang di dalam kategori yang kedua ini memang banyak sekali Pak, karena banyak keragaman daripada anak-anak punya karakter sehingga membutuhkan pengelolaan diri ini. Nah kalau seorang guru tidak bisa mengelola emosinya, Betul. maka pasti hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Karena untuk mengendalikan diri itu sangat susah Pak. Jadi kalau sudah paham tentang atau bisa mengelola diri sendiri, emosi sendiri, insya Allah dalam menangani atau memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita tidak gegabah atau tidak sampai berbuat yang memberikan hukuman yang dapat menimbulkan dendam. Kemudian yang berikut kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini kalau untuk anak-anak itu tentang mereka punya cara untuk bersosialisasi dengan teman-teman, ada rasa empati pada teman-teman. Begitu juga kalau untuk kita sendiri bersama rekan-rekan sejawat. Kemudian Tunggu dulu. keterampilan berelasi juga hampir sama dengan kesadaran sosial. Ini rasa empati juga. Kemudian kerjasama. Kemudian yang terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ketika semua empat kriteria itu sudah terpenuhi, pasti di dalam mengambil keputusan itu dapat menentukan yang terbaik untuk diri sendiri, baik untuk saya atau untuk peserta ini. Masih bisa ditambahkan Bu? Oke, jadi mungkin saya sedikit tambahkan untuk
modul 2.2 ini bukan saya menambahkan cemas, saya mungkin sedikit memberikan penguatan bahwa untuk KSE ini Bu ya, KSE ini adalah merupakan bentuk upaya. Tunggu dulu ya. Sampai kayak Iya. ini konsentrasi Pak. Ini adalah merupakan bukan juga bentuk upaya ya, tapi ada merupakan salah satu yang dapat mewujudkan kurikulum merdeka. Iya. Dimana kita ketahui bahwa dalam filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwa kita mendidik itu sesuai dengan kebutuhan ya belajar murid, sesuai dengan kodratnya untuk dapat mencapai keselamatan dan kesejahteraan, menjadi manusia seutuhnya kan. Nah, arti keselamatan kesejahteraan itu adalah puncak yang diharapkan dari pendidikan, di mana siswa tersebut itu mampu untuk mengambil keputusan untuk dapat memberikan keselamatan dan juga kesejahteraan. Di sini ada kesejahteraan dari segi emosional juga ya, psikologi ya, psikis mereka. Jadi bukan cuma hanya kesejahteraan fisik. Nah, kesejahteraan psikis ini adalah salah satunya adalah memberikan kenyamanan. Salah satunya memberikan kenyamanan lingkungan belajar yang benar-benar mendukung dan juga menyenangkan untuk siswa. Nah, makanya KSE ini hadir adalah untuk memastikan bahwa anak itu bukan hanya tumbuh dari dari pengetahuannya, tapi juga tumbuh dari secara psikologi dan kesadaran itu. Ya, sikapnya juga ditemukan, karakternya ditemukan, karakter dia tentang sadar dirinya, emosionalnya dan seterusnya. Nah, memastikan dengan cara kita mulai hal-hal itu menerapkan pembiasaan-pembiasaan di pembelajaran seperti itu. Nah, ini bukan cuma berlaku di siswa, tapi semua kompetensi tentang pengelolaan sosial emosional itu berlaku sampai bukan cuma ya di siswa, bahkan guru, kepala sekolah, pengawas pun itu sekarang di kurikulum merdeka ini itu mereka diikutkan tentang pembelajaran bagaimana mengelola emosi ya, dimana guru juga di situ ada juga kompetensi tentang bagaimana mengelola emosi, kepala sekolah juga seperti itu, ada kompetensi pengelolaan emosi, pengawas pun seperti itu. Nah, jadi mulai dari guru. Nah, ini harapannya adalah agar kalau ke pengawasnya juga mengajarkan tentang bagaimana mengelola emosi, sosial emosional, kepala sekolahnya, gurunya, maka diharapkan ini dapat menumbuhkan sosial emosional kepada siswa tersebut. Seperti itu. Jadi ini penting sekali. Sehingga di sekolah itu kalau dia guru penggerak mungkin malu kalau kita berbuat iya kan. Nah, insya Allah bisa konsisten. Saya mungkin awal-awal masih bisa, tapi kadang-kadang mulai keluar ya, mulai dari nah, tapi kembali lagi kan, artinya kita berusaha untuk menekan emosi agar tidak perlu terlalu pusing dengan siswa. Anggaplah sebuah yang mereka lakukan itu adalah karena mereka memenuhi kebutuhan mereka, dan anggaplah apa yang mereka lakukan adalah merupakan keunikan daripada mereka. Kecuali sudah hal-hal menyimpang, itu jangan anggap unik. Oke. Jadi mungkin itu sekedar tambahan saja untuk pembelajaran sosial emosional. Nah, sekarang tunggu dulu Uti. Nanti Pak, setelah sesi pendampingan ini ada hal yang ingin saya Tanya.
Ditanyakan toh? Ya. Oh, iya. Curhat atau tanya ini? Pokoknya saya suka. Oh iya, Pokoknya. iya. Oke, oke. Baru ya berikut sekarang Ibu. Apakah Ibu sudah merencanakan, ini pertanyaan masih, pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas? Sudah merencanakan itu berarti sudah ada ditunjukkan dia kan sudah memiliki RPP-nya. Ini, Pak. Terima kasih dalam hal ini karena memang inilah yang menggunakan saya. Karena Ya, betul. kalau kemarin kelas 2 itu Pak masih K13. Nah, sekarang kita sudah masuk pada kurikulum merdeka. Walaupun kurikulum merdeka ini sudah sering Betul. didengar, tetapi untuk Hal baru. secara ke dalam, secara detail, saya jujur Betul. saya belum Memahami tahu tentang persis seperti apa kurikulum merdeka. kurikulum merdeka. Inilah yang jadi tapi saya punya niat untuk mengimplementasikan apa yang saya dapatkan tentang semua materi yang Betul. saya dapatkan di guru penggerak ini. Tetapi terus terang Pak, untuk modul pembelajaran ini terus terang saya belum, karena memang Yang bingung, mana yang bingung Ibu sekali. masih bikin bingung, kurikulum merdeka atau Iya. penerapan ke sosial emosional? Ya, perangkat Pembelajaran kurikulum merdeka. Iya, merdekanya. Nanti Oh. kalau untuk KSN-nya kan nanti Oke. ketika menerapkan Iya. itu, insya Allah apa yang saya dapatkan saya akan praktekkan melalui ini. Tetapi untuk Nanti perangkatnya untuk, betul, itu ya masih yang belum ada sama masih sekali, Pak. bingung. Bahkan saya bingungnya di mana, bagaimana caranya. Oke. Ini Pak yang Oke. Berarti tapi RPP-nya ada untuk KSE. Ada, Bu? yang Iya, yang dibuat baru-baru KSE. Karena kan pernah ada tugas membuat RPP yang ada Ada. Iya, silakan. Ambil kamar. tapi Di mana? Di laptop. Di laptop. Boleh Ibu buka. yang untuk aksi nyata, persiapan aksi nyata. Pokoknya RPP yang memuat KSE itu. Beda lagi dengan diferensiasi karena ini kita fokus KSE. PSE. Ibu simpan. Iya, Pak. Tugas apa itu Pak ya? 2.2 belum konsisten ya Bu ya, karena juga masih bingung pada perangkat untuk kurikulum merdeka. Jadi nanti setelah diskusi ini kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan nanti didiskusikan. Oke, nah sekarang tadi juga kan Ibu sudah sempat menyampaikan bahwa Ibu juga sudah merencanakan ya pembelajaran sosial emosional. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira perencanaan apa saja yang sudah Ibu buat untuk pembelajaran sosial emosional ini? Untuk penerapannya di dalam Iya, pelajaran. betul. Insya Allah kedepannya saya akan mempraktekkan apa yang saya dapatkan tentang materi PSE PSE dan atau KSE. KSE saja. Ya, ke dalam kegiatan pembelajaran siswa dengan dengan masukannya kepada kegiatan pembelajaran yang sudah ada pada modul. Jadi saya memasukkan apa saja kriteria daripada KSE, nanti saya akan terapkan melalui modul ajar. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang keterlaksanaan tahapan bagja. Ya sih, waktunya 60 menit lagi ya Bu ya. Nah, Ibu masih ingat bagaimana
hasil diskusi Loka 2 kemarin tentang tahapan bagja, kira-kira masih ingat Bu? Apa yang sudah Ibu lakukan di Loka Karya 2 waktu itu tentang tahapan bagja? Kemudian itu belum pertanyaan, cuma ingat-ingat kembali apa yang sudah Ibu lakukan di Loka 2 yang berhubungan dengan tahapan bagja tersebut. Kemudian yang ditanyakan adalah apakah Ibu sudah menerapkan metode bagja dalam merencanakan suatu perubahan. Nah, bagja ini kan adalah salah satu metode ketika kita akan membuat satu prakarsa perubahan, ya kan? Ini kan diharapkan kita dalam dalam membuat prakarsa perubahan itu kita harus melalui tahapan bagja, ya kan? Untuk melalui tahapan bagja. Nah, apakah tahapan bagja ini sudah Ibu implementasikan dalam setiap Ibu akan melakukan suatu perubahan? Jadi dalam melakukan suatu perubahan itu harus kita kaji dulu dengan menggunakan tahapan bagja tadi kan? Jangan tiba-tiba langsung eksekusi. Kita lihat ini langsung bikin, tapi juga harus kita identifikasi dulu dengan menggunakan alur tahapan bagja. Buat pertanyaan supaya jelas nanti eksekusinya. Tentang visi. Hal-hal kecil saja, perubahan hal-hal kecil kira-kira di kelas misalnya, begitu. Iya, karena kemarin itu kan visi saya tentang mewujudkan siswa yang religius, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian prakarsa perubahannya adalah pertanyaannya adalah apakah Ibu telah menerapkan metodenya? Metode ini ya, bukan apakah sudah menerapkan visi itu, tidak. Coba apakah sudah menerapkan metode bagja? Udah masa membuang air dulu lah. ya, paling ujung Pak, yang paling ujung. Waduh mengalat itu. Tunggu dulu Parko jangan dobar ribut setiap tahu-tahu akan nginti sampai otak uti. Taso anyor di mana? Taso di mana ulu itu? Tunggu dulu uti, ti mama sudah lupa apa yang ti mama mau bilang. Ya. Biar saja, pokoknya nanti Mama sudah tahu kalau apa yang Mama mau bilang, sudah lupa, buat ganggu. Yeah. Oi. Mama masih terfokus. Baribut. Lanjut. Udah? Sampai di mana? Tidak mengerti sampai sekarang. Oke, pertanyaannya begini, apakah Ibu itu sudah menerapkan? Jadi saya ulangi lagi pertanyaannya, apakah Ibu telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu?
Sebenarnya tahapan bagja ini sudah dilaksanakan, karena di saat melakukan perubahan apalagi dalam kegiatan pembelajaran itu yang dulunya hanya monoton, sekarang sudah ada perubahan dengan menggunakan materi pembelajaran yang menampilkan gambar seperti video. Nah, tahapan bagjanya barangkali menurut saya karena di situ ada membuat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, menggali mimpi, kemudian jabarkan rencana, kemudian alur. Nah, semua tahapan itu saya sudah buat itu melalui rekan sejawat saya, terutama dengan Ibu. Saya lakukan ini bersama Ibu Alpianti. Jadi buat pertanyaan, ambil pembelajaran apa semua itu, semua tahapan bagja itu saya lakukan bersama Ibu Alpianti Putu Tiga ketika merencanakan kegiatan pembelajaran yang inovatif. Oke. Ya, jadi pada intinya Ibu berarti sudah menerapkan metode bagja, ya, khususnya dalam merencanakan pembelajaran yang inovatif. Oke, baik Ibu, ya kita lanjutkan. Ketika Ibu melakukan bagja, tahapan bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu inginkan? Ya, kalau sesuai sih ya sesuai, Kak. Karena memang Sesuai hasil. ya, Sesuai hasil yang iya sesuai hasil. tidak memperoleh hasil sesuai dengan visi itu. Sudah, karena memang kan prakarsa perubahan saya itu mewujudkan sesuai yang kreatif melalui kegiatan pembelajaran yang inovatif. Nah, dengan adanya kolaborasi antara saya dengan Ibu Alpian dan teman-teman lainnya, itu sudah berhasil. Oke, baik. Nah, sekarang kira-kira apa saja tantangan yang Ibu hadapi ketika menerapkan tahapan bagja tersebut? Iya, ada tantangannya ketika melakukan kegiatan pembelajaran itu, terutama dalam menggunakan masih ada siswa, ada satu orang siswa yang memang orangnya hiperaktif. Jadi apapun yang kita berikan kegiatan pembelajarannya, walaupun sudah menggunakan video, tetapi dia hanya bisa fokus hanya kurang lebih 15 menit lah. Setelah itu dia berulang lagi. Jadi tidak berubah seperti teman-teman yang lain yang bisa mengikuti kegiatan pembelajaran itu secara maksimal. Tetapi dia senang dengan kegiatan apa yang saya sudah lakukan, itu praktik. Karena yang saya lakukan itu untuk kegiatan yang menggunakan video itu atau menggunakan Infokus itu praktek tentang membuat nakit binatang atau yang namanya SPDP. Saya pasti menggunakan itu Infokus. Nah, hanya satu orang saja itu. Kalau yang lainnya sudah berhasil, mereka senang. Dia juga pun senang, tetapi pada akhirnya tetap kembali minta izin keluar. Berarti ada tantangan. Iya, tantangannya susah untuk membuat anak itu bisa fokus pada apa yang dia kerjakan sesuai dengan saya. Tetapi apakah pada tahapan-tahapan bagja seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, kan tahapan bagja itu kan ada buat pertanyaan, apakah ada kesulitan kira-kira dalam melaksanakan tahapan-tahapan itu? Kalau dibuat pertanyaan itu kan apa saja kira-kira yang Ibu muat dalam buat Ibu muat di tahapan buat pertanyaan? Nah, itu kan coba Ibu ingat-ingat kembali, kira-kira di tahapan mana? Kalaupun ada tantangannya, itu di tahapan mana kira-kira Ibu sulit untuk melaksanakannya? Gitu. Ini belum kita bicara apakah tercapai atau tidak visi-visinya, tidak. Ini baru apakah ada tantangan Ibu pada saat melaksanakan tahapannya, itu dulu.
tantangannya di tahapan apa kira-kira? yang membuat pertanyaan. Mungkin buat pertanyaan tidak Iya, tidak. tidak susah lah. Ambil pembelajaran, kemudian gali, jabarkan rencana atau apa namanya? gali mimpi. Yang terakhir, Alur eksekusi. Alur atur eksekusi. eksekusi. Nah, itu berarti tantangannya di situ. Iya, tantangannya di situ, Pak. Nah, bisa diceritakan kira-kira apa yang menjadi tantangan di bagian itu? Bisa kan kita sekarang kan adalah pertanyaan itu adalah kira-kira tantangan apa saja ibu hadapi pada tahapan melaksanakan bakja, ya kan? Tadi ibu sudah mendapatkan bahwa ibu kesulitan di tahapan bakja yang bagian terakhir. Nah, kira-kira apa yang menurut ibu kesulitan yang ibu hadapi di tahapan tersebut itu? Kalau menurut saya itu yang tantangannya itu hanya di saat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan alur bakti tadi. Berarti kesulitannya ibu itu bukan pada membuat perencanaan, karena kalau bakti itu kan dia kan semuanya kan baru sekedar untuk membuat perencanaannya. Jadi Hati ibunya kalau kita fokus pada pertanyaannya, kira-kira ada tantangan tidak dalam melaksanakan tahapan bagiannya itu? rasa tidak. Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya? Nah, berarti untuk tahapan bagja itu ibu tidak mengalami kesulitan. Tetapi untuk dapat mencapai visi, kira-kira ada kesulitan tidak? Apa kira-kira kesulitan ibu untuk mencapai visi? Visinya ibu kan adalah, atau prakarsa perubahannya ibu itu adalah mewujudkan peserta didik yang kreatif. Iya. Melalui mewujudkan Pembelajaran yang mewujudkan peserta didik yang kreatif melalui pembelajaran yang inovatif. Iya. Jadi, kalau menurut saya setelah saya lakukan kegiatan pembelajaran yang inovatif kan termasuk kita menggunakan pembelajaran yang dapat menyenangkan anak, seperti tadi menggunakan video, menggunakan fokus yang bisa mereka lihat sendiri tanpa hanya dihayal saja atau hanya metode ceramah. Ketika saya menggunakan itu, alhamdulillah saya kan tujuannya ke peserta didik, apakah mereka dapat mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan baik. Nah, alhamdulillah itu baik, tetapi itu hanya yang tadi itu hanya satu orang itu saja. Yang selebihnya semuanya merasa senang dengan kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Nah, sekarang apa yang perlu ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja? Sekalipun tadi ibu menyampaikan bahwa kayaknya tidak ada tantangan, tetapi kan bukan berarti ya, tidak ada tantangan itu bukan berarti ada semuanya sudah berjalan dengan lancar kan tahapan bagjanya. Nah, menurut ibu kira-kira apa yang masih perlu untuk diperbaiki pada pelaksanaan tahapan bagja tersebut? Yang perlu saya perbaiki tentunya kolaborasi bersama rekan-rekan guru, karena yang jujur saya itu hanya melakukan kolaborasi hanya bersama Ibu Alfianti. Selebihnya hanya bestinya saja ya. Jadi kemudian yang berikut ketika melakukan kan tahapannya sudah selesai. Ketika melaksanakan kegiatan itu sesuai bagja, nah prakteknya langsung itu kadang ada kendala, Pak. Kendalanya
satunya karena fokus ini hanya bergilir. Jadi ketika saya ingin melaksanakan kegiatan itu kembali, banyak tantangannya di situ. Fasilitas yang tidak yang masih bergilir. Jadi ini saya lakukan untuk inovatif itu tidak setiap hari, Pak. Hanya sewaktu-waktu untuk menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik anak-anak atau dapat anak-anak. Jadi tidak full dalam setiap hari menggunakan itu, Pak. Oke, baik. Nah, jadi itu yang mungkin yang ibu rasakan ketika ibu melaksanakan tahapan bakti ya, kendala yang ibu hadapi. Nah, kemudian ibu ya mungkin kita sudah masuk pada bagian akhir pendampingan ya. Nah, sekarang mungkin saya di sini akan melakukan refleksi ya dengan ibu. Yang pertama yang akan saya tanya ke ibu adalah hal apa kira-kira yang menarik setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Hal apa kira-kira yang menarik setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Adapun hal yang menarik bagi saya untuk kegiatan hari ini setelah pendampingan, yang pertama penjelasan Bapak yang tentang hal-hal yang masih kurang dalam diri saya. Alhamdulillah itu merupakan masukan bagi saya. Jadi saya sangat berterima kasih dan saya senang dengan penjelasan Bapak. Apa yang telah saya dapatkan sebetulnya dari materi yang sudah berjalan selama ini, tapi sudah diberikan penguatan oleh Bapak, itu alhamdulillah sudah merupakan satu hal yang sangat apresiasi sekali. Saya berterima kasih dengan pendampingan ini. Hal-hal yang belum saya tahu, alhamdulillah saya sudah bisa ketahui melalui penjelasan dari Bapak. Jadi intinya saya tertarik dan saya merasa senang dengan pendampingan. Oke, Bu. Lanjut Bu ya, Bu. Sekarang apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping ini? Jadi penilaian Ibu, apa kira-kira apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendamping di kegiatan pendampingan berikutnya? Jadi kira-kira apa dulu yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki di pendamping pada kegiatan pendampingan berikutnya? Akan diingat-ingat analisis dulu, fokus, biasa aja dia. Pokoknya mindfulness saja Ibu. Biar saja Ibu, tidak apa. Kalau mau ini juga tambah sakit hati, biasa aja kan. Mengharap orang badiam, tidak mau badiam yang begini. Iya, tidak mau badiam. Sama ada yang mengharap orang ini. Dorang kan belum tahu. Oke, lanjut saja. Yang penting lo tidak nakal-nakal, tidak sakit-sakit. Pertanyaannya adalah apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendamping untuk pendampingan berikutnya. Jadi kalau menurut saya yang baik untuk pendamping itu semuanya apa yang Bapak lakukan pada hari ini itu sudah sangat luar biasa, sangat baik. Kalau ini penilaiannya untuk jadi Bapak sudah melaksanakan yang terbaik buat saya. Jadi
prosedurnya sudah sesuai, sudah sistematik. Jadi sangat baik kalau menurut saya. Dan yang perlu Ada diperbaiki diperbaiki. dari pendamping di kegiatan pendampingan berikutnya kira-kira apa? Kalau Ya. yang Iya. perlu itu katanya tidak ada Pak. Jadi sudah setuju pelaksanaannya seperti ini untuk dibawa ke pendampingan berikutnya lagi. Artinya dengan pembawaan yang sekarang Iya. di pendampingan 3 ini setuju juga, itu juga akan mungkin dilakukan di pendampingan berikutnya, tidak masalah karena tidak ada yang perlu diperbaiki kan, karena biasanya kan ada mungkin hal yang menurut saya kurang di pendampingan ini dan insya Allah mungkin bisa diperbaiki di pendampingan, itu yang diharapkan. Nah kira-kira apa yang ibu harapkan yang menurut ibu hari ini kurang ya di pendamping itu? Kalau menurut Bapak itu sudah maksimal. Sayanya yang bermasalah sebetulnya. Oh iya. Ya, jadi kalau Betul. untuk Bapak sudah maksimal dan sepertinya yang saya minta, yang saya inginkan. Jadi kalau misalnya pendampingannya bikin grogi saya sudah. Kalau Bapak kan memang Itu maksudnya kan hanya bertanya. iya. Tapi artinya cara Bapak memberikan pertanyaan kepada saya itu tidak membuat saya bagaimana, karena kadang Takut. iya ada sedikit, Ada tapi sedikit. ketika saya down, saya buntu, saya tidak paham, Bapak bisa menjelaskan sehingga saya bisa kembali termotivasi. Saya mengerti apa yang Bapak maksud, karena memang itu saya menyadari kekurangan saya. Jadi dengan adanya penjelasan Bapak secara detail, alhamdulillah saya paham apa yang dimaksud oleh Bapak. Oke. Cukup, Bu? Oke, sudah berarti tidak ada yang perlu diperbaiki pada pendampingan berikutnya ya. Yang Ibu utarakan tadi ya kekurangannya hanya ada pada Ibu sendiri ya. yang mungkin kurang maksimal. Tapi itu menurut Ibu ya. Iya. Menurut Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi pada pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang ini mungkin hanya informasi saja pada pendampingan Iya, pendampingan keempat ya, yang harus disiapkan oleh CGP lagi nih. Ini tapi juga tetap harus, jangan nanti diingatkan oleh kita sebagai pengajar praktik, kadang apa ya, kadang informasinya itu hanya ada di LMS dan yang akan tahu tentang itu cuma CGP. Contoh misalnya penginputan penginputan lembar umpan balik kemarin itu kan saya pernah mengingatkan bahwa lembar umpan balik itu akan kita kumpul 1 minggu sebelum lokakarya. Ternyata setelah saya cross check LMS-nya itu ternyata harus diinput di P2. Jadi mau tidak mau untuk menyelesaikan itu sebelum tiba waktu 1 minggu sebelum loka, saya sudah minta waktu itu kan. Nah itu karena memang dibutuhkan di di 1 minggu sebelum loka tersebut. Tetapi ternyata di LMS itu sudah ada penginputan lembar umpan balik. Jadi tolong dicek-cek, intinya tolong dicek-cek LMS-nya. Kalau kita ini lagi cek pendampingan keempat, kira-kira apa saja yang diisi. Kalau ada hal yang mau diisi kemudian bingung, ditanyakan. Nanti kita sama-sama belajar gitu. Oke. Jadi yang pertama yang harus disiapkan oleh CGP adalah pada pendampingan 4 adalah menyusun RPP dengan unsur diferensiasi kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Jadi juga bukan hanya diferensiasi tapi juga
memuat kompetensi sosial dan juga budaya positif. Ini masih ingat ya bagaimana budaya positif? Yang kita pelajari kan baru diferensiasi dan kompetensi sosial. Budaya positifnya ini bukan cuma hanya diterapkan. Nah, kemarin kan kita mempelajari budaya positif tapi tidak diterapkan di pembelajaran, ya kan? Ada tidak? Cuma diterapkan di kelas atau penanganan kasus-kasus begitu kan? Nah, budaya positif itu sebenarnya sudah ada. Contoh misalnya, kalau saya budaya positif di pembelajaran itu misalnya kita mengkondisikan dulu siswa ketika akan memulai sebelum memulai pembelajaran, kita kondisikan dulu supaya mereka itu memang benar-benar siap dan juga mulai merasa senang, gitu kan? Kemudian yang kedua juga penumbuhan budaya positif yang berikutnya juga adalah pemberian misalnya ujian, itu juga kan? Itu contoh-contoh sedikit lah tentang, masih banyak contoh lagi, nanti dicari lagi referensinya tentang maksud daripada penerapan budaya positif di kelas atau di pembelajaran. Ada lagi yang kedua, budaya positif itu adalah memastikan ruang kelasnya itu tidak bising lah katanya, tidak gaduh, tidak ribut gitu. Juga salah satu. Jadi RPP-nya itu kalau sulit untuk ambil saja satu yang memuat itu budaya positif. Kalau misalnya pada awal kegiatan itu kan biasanya dari literasi, membaca atau ya. Kalau untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran kita membaca Asmaul Husna atau